Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Anissa Wihelmina Hasan dari kelas B Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 4114240004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan iptek. Pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Kemudian adalah paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Artinya, apapun permasalahan yang terjadi dan belum terjadi dari berbagai aspek kehidupan manusia, cara penyelesaiannya adalah berdasarkan Al-Quran. Kemudian pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menurut Harton B. dan Chester L., ilmu pengetahuan merupakan suatu usaha untuk mencari pengetahuan yang masuk akal dan diandalkan serta bisa diuji secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi adalah sarana yang menyediakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan seni adalah segala macam keindahan yang diciptakan oleh manusia. Selanjutnya adalah konsep paradigma Qur'ani. Menurut Dr. Mulyadi Kartanegara, dalam paradigma perlu satu konsep yang sangat penting, yaitu tauhid. Ada 3 konsep paradigma Qur'ani, yaitu hubungan kholik dan makhluk, mentakzimkan antara adab, serta majas akliyah. Hubungan kholik dan makhluk. Sejatinya, Al-Kholik adalah zat yang maha menentukan segalanya, mendatangkan manfaat maupun mudarat. Sedangkan makhluk adalah tidak lebih dari seorang hamba yang sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Mentakzimkan antara ibadah dan adab. Takzim yang dipersembahkan kepada sesama makhluk ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, takzim itu bertujuan untuk ibadah atau menyembah. Kemungkinan kedua adalah takzim itu bertujuan untuk menghormati atau sopan santun. Yang ketiga adalah majas akliyah. Majas adalah setiap lafaz yang tidak diartikan sesuai makna aslinya karena kesesuaian antara kedua maknanya atau adanya hubungan khusus. Selanjutnya adalah pentingnya paradigma Qur'ani dalam perkembangan iptek. Pengembangan eksperimen-eksperimen pengetahuan berdasarkan paradigma Qur'ani jelas akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Peranan penting lainnya yaitu yang pertama menegakkan pokok-pokok tauhid, kedua mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, ketiga meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan balasan yang diterima, menjelaskan balasan yang ditunggu oleh orang mukmin yaitu pahala dan keridoan, dan balasan bagi orang-orang kafir yaitu siksa dan neraka. Kelima, menggugurkan mitologi yang dimunculkan musyrikin bahwa Tuhan-Tuhan mereka dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Keenam, meneguhkan pilihan manusia, dan yang terakhir adalah menetapkan hak-hak manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.